Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizky Bima Yoga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi dari agenda 3, yaitu manajemen ASN, Wall of Government, dan selanjutnya adalah pelayanan publik. Nah, pada manajemen ASN, saya akan menunjukkan sebuah slideshow tentang materi-materi manajemen ASN untuk yang pertama kali ya. Nah, di manajemen ASN sendiri yang perlu kita pahami tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN, dan juga sistem merit dalam pengelolaan ASN. Serta yang ketiga ialah mekanisme pengelolaan ASN. Nah, untuk info yang pertama, mari kita bahas mengenai apa sih ASN itu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, ASN sendiri memiliki tugas dan fungsinya. Yang pertama yaitu fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, tugas ASN sendiri ada 3 poin besar. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa sih peran ASN itu? Nah, peran ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ialah hak PNS dan P3K. PNS sendiri berhak memperoleh gaji dan tunjangan serta fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, P3K juga mendapatkan itu semua, tapi tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban ASN sendiri memiliki 8 kewajiban yang harus dipenuhi dalam tanggung jawabnya. Selanjutnya ialah kode etik dan kode perilaku pengaturan perilaku ASN. Selanjutnya ialah sistem merit. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkannya aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya ialah mekanisme pengelolaan ASN. Nah, untuk pengelolaan ASN sendiri memiliki 4 poin, yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tertinggi, dan organisasi sistem informasi. Untuk organisasi dan sistem informasi, organisasinya sendiri merupakan korps profesi pegawai ASN yang memiliki fungsi sebagai pembina dan pengembangan profesi ASN, memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada anggota, serta memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sistem informasi sendiri ialah rangkaian informasi data mengenai kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem ini dipergunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Materi selanjutnya ialah Wall of Government, atau yang kemudian akan disingkat menjadi WOG. Pengertian WOG. Definisi WOG yang dinyatakan dalam laporan APSC ialah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintahan terhadap isu-isu tertentu. Dalam pengertian ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sektor guna capai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Pada dasarnya, WOG merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan,
manajemen program, serta pelayanan publik. Kenapa WOG dibutuhkan? Faktor-faktornya adalah adanya dorongan publik akan kinerja good government, serta perkembangan teknologi informasi dan situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks telah mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dan ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor pembangunan serta adanya ego sektoral. Pendekatan WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama ialah penguatan organisasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Nah, koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya ialah tantangan dalam praktek WOG. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain, yang pertama ialah kapasitas SDM dan institusi, yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ialah praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG ialah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut. Yang pertama ialah pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selanjutnya ialah pola pelayanan satu atap. Pola yang sering digunakan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walau belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Selanjutnya ialah pola pelayanan satu pintu, dan juga pola pelayanan terpusat, serta pola pelayanan elektronik, yang mana pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya ialah pelayanan publik. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama ialah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua ialah penerima layanan, yaitu masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga ialah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama ialah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Lalu selanjutnya ialah prinsip-prinsip pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan terkait pelayanan yang baik, serta memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan pelayanan. Selanjutnya ialah sikap pelayanan. Yang pertama ialah passionate atau sangat bergairah. Yang kedua adalah progresif, yang mana memakai cara yang terbaik. Yang ketiga ialah proaktif, yaitu antisipatif. Yang keempat adalah prompt atau positif. Yang kelima adalah patience atau penuh rasa kesabaran. Yang keenam adalah proporsional, tidak mengada-ngada.
Dan yang ketujuh ialah fungsional atau tepat waktu. Berikut merupakan pemaparan learning journal dari saya. Terima kasih telah menyimak. Jika ada salah dalam pengucapan atau terbata-bata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.